masa di mana waena patempang deui kitu nya sareng simkuring naik Purwadi Brata oge rekan simkuring Widya Purwadi Brata. Ayeuna teh di Kapin 15 November warsi 2020 di dinten Minggu ayeuna gitu. Mun di dieu teh urang teh bari ngawawancara salah sahiji tokoh masyarakat di bidang sosial oge pendidikanna atanapi nu lebih tepatna di bidang sosial pendidikan kurang kali gitu nya berkebutuhan khusus. Nah di dieu teh simkuring naik Purwadi Brata salaku wawancara sareng oge Widya Purwadi Bratana gitu salaku juru kamerana. Mun atuh di dieu teh saya Bu Yuliarti gitu nya. Kumaha gitu kabarna Bu? Ibu di dinten ayeuna? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah gitu. Kumaha kabar murang kali gitu? Untuk aktivitas situasi pandemi seperti itu panjenengannya untuk kegiatan terapi memang sempat dinonaktifkan sambil kita melihat situasinya sampai aman tidak untuk melanjutkan kegiatan terapi tersebut. Nah kemarin kan sempat ada beberapa bulan dinonaktifkan. Nah ketika kita melihat situasinya sudah agak membaik ya, dari pusat ada instruksi kegiatan terapi boleh dilaksanakan gitu, seperti itu. Jadi untuk kebaikan kalian ya, soalnya gini, kalau anak berkebutuhan khusus itu, kalau misalnya lama tidak belajar atau misal tidak berkegiatan ya, tidak mengikuti kegiatan terapi, itu bisa perilakunya atau misal pembelajaran itu bisa diulang dari awal lagi. Soalnya kalau nggak seperti istilahnya nggak seperti anak reguler ya, kalau anak reguler kan bisa dibantu juga dengan media yang lain, misal buku atau menulis. Tapi kalau misal anak berkebutuhan khusus itu kalau lama tidak mengikuti kegiatan terapi, itu bisa perilaku atau kemampuannya itu kembali dari awal lagi. Makanya untuk kegiatan terapi tersebut kemarin sempat istilah memang sempat dilema juga ya, antara ya memang harus dilaksanakan atau tidak. Tetapi pas kita melihat situasinya memang istilahnya waktu itu kan aman ya, masih bilang aman ya beberapa bulan ke belakang. Nah kita memutuskan untuk tetap menjalankan kegiatan terapi. Kira ayah di tukang minten sebenarnya nonton gitu totalan SLBT naon gitu. Biasa kita jelasin SLBT naon gitu, sareng naon bedanya gitu tinu sakola anu sanesna. Ya. Sebenarnya Yayasan Cinta Harapan Indonesia itu bukan sekolah ya, bukan sekolah atau tadi yang dibilang Nengna itu bukan SLB, tetapi sebuah yayasan yang menangani anak berkebutuhan khusus, yang lebih dominan itu ke autism ya. Tapi yang sekarang kita tangani itu ada beberapa diagnosa seperti Down syndrome ada, terus autism, terus retardasi mental, terus ADHD. Nah itu bukan sekolah, artinya bukan sekolah SLB, tapi yaitu jadi mereka mengikuti kegiatan terapi. Jadi lebih ke klinik terapi yang dilaksanakannya tuh 1 minggu hanya 2 kali gitu. Jadi bukan sekolah. Kalau sekolah kan pasti dari Senin sampai Sabtu atau sampai Jumat kita melaksanakan kegiatan. Tapi kalau di Yayasan Cinta Harapan itu bukan lembaga sosial, bukan sekolah ya, tapi lembaga sosial yang menangani anak berkebutuhan khusus, lebih ke dalam penanganan terapi gitu. Jadi seperti sekolah biasa di akademik mah di tinggal heula gitu nya di heula gitu. Mun ai nu salajengna teh naon gitu nu membuat ibu teh tertarik gitu resep kana bidang ieu gitu. Oke. Berawal ibu kan di dia ngajar di awalnya dari PAUD ya, dari PAUD tahun 2007. Nah waktu itu memang
ibu awal masuk ke anak ke yayasan itu memang sudah masuk ke PAUD, sudah mengajar di PAUD dari tahun 2007. Nah, pas ada YCHI itu apa? Sebenarnya kan ini cabangnya ya, kalau pusatnya itu ada di Jakarta, ini salah satu cabang yang ada di Bandung Barat ya, yang ada di Bandung Barat. Kebetulan ya lokasinya di sini di Desa Nageleng. Nah waktu pertama ada YCHI itu tahun 2012, Jadi awal ibu masuk ke situ memang basic ibu bukan istilahnya bukan dari PLB ya. Waktu itu ibu juga masih mengajar di PAUD, jadi SDM ibu juga untuk mengajar atau menangani anak berkebutuhan khusus masih perlu belajar, masih perlu sangat belajar, soalnya cuma mungkin tidak terlalu bertolak belakang dengan keadaan di PAUD gitu kan, dia itu kan masih menangani anak-anak, tapi mungkin bedanya kalau di PAUD kita menangani anak reguler, artinya anak yang memang tidak butuh pendampingan khusus ya. Nah, jadi ibu merasa tertarik dengan untuk istilahnya untuk mendalami bagaimana sih cara menangani anak berkebutuhan khusus. Soalnya tidak semua orang istilahnya diberi kemampuan atau ada niat untuk belajar menangani anak berkebutuhan khusus. Jadi ibu di situ awalnya memang ini aja gitu, pengen jadi sebuah tantangan, ini harus bisa nih gitu. Walaupun memang waktu itu memang modal ibu ya atau misal SDM ibu untuk menangani anak berkebutuhan khusus itu masih sebenarnya perlu sekali belajar. Tapi kumargi ibu mah aya tingkat kesabaran yang tinggi gitu Nah, ya. iya, memang itu modal utama untuk menangani anak berkebutuhan khusus itu yaitu sabar, terus panginten istilahnya udah tahu konsekuensinya akan seperti apa gitu kan. Pasti kan di situ anak berkebutuhan khusus itu berbeda-beda diagnosa. Di saat dia tantrum atau misalnya ngamuk lah gitu kan, terkadang benda yang ada di hadapannya itu semua dilempar, atau misal kita kena pukul, terus kena, itu udah jadi konsekuensi, udah jadi sebelumnya udah tahu bahwa akan seperti itu. Nah itu kita gimana caranya untuk menghindari, nah itu kita perlu belajar ilmunya gitu ya, seperti itu. Oh gitu, ayah tuh sih hukuman di mana ibu teh hoyong nyerah gitu, terus asa-asa gitu, dah barangkali kita kiwa ya kayaknya. Oke, ya, kan terus ibu di sini ya mengikut di YCHI itu sudah hampir 7 tahun, dari mulai ibu ada salah satu anak yang ibu tangani dari usia 4 tahun sampai sekarang dia sudah menginjak 10 tahun ya. Nah sebenarnya gini, kalau anak berkebutuhan khusus itu lebih baik ditangani itu memang sedini mungkin, soalnya kita bisa istilahnya lebih gampang cara menanganinya, artinya kalau misalnya si anak sudah besar, di saat misal baru misal menginjak 10 tahun, apalagi laki-laki ya 10 tahun atau misal lebih dari 10 tahun, malah 9 tahun juga, kalau misalnya pertumbuhan badannya besar, itu kadang kita sebagai terapis mengalami kesulitan tuh dalam menangani di saat dia tantrum atau misalnya ingin sesuatu. Nah itu kita sudah tidak bisa menahan lagi tenaganya gitu kan. Jadi kadang itu di situ ibu ada salah satu anak sempat ibu gimana nih caranya, apalagi tidak ada kerjasama dengan orang tua ya, artinya program yang diberikan di terapi itu harus diterapkan juga di rumah, artinya harus sama-sama diajarkan di rumah gitu kan, apalagi untuk anak autis ya, untuk anak autis memang harus ada kerjasama gitu, terus juga nah itu kalau misalnya usianya sudah lebih dari 10 tahun, kecuali kalau misalnya badannya kecil, ini kalau udah pertumbuhan badannya udah besar, di saat dia tantrum, saat dia ngamuk, kita sebagai terapis sudah tidak bisa istilahnya
memberi apa ya, tenaga kita pun nggak bisa. Kalau misalnya dia di saat tantrum kan nggak bisa lagi menahan emosinya. Terus juga apalagi kalau kita misalnya mau memberi ketegasan ya, kadang kan anak itu udah merasa saya udah gede loh begitu. Nah di saat itu ibu merasa udah deh kayaknya nih anak udah perlu dinonaktifkan aja gitu, apalagi misalnya tidak ada kerjasama dengan orang tua gitu. Saya tuh sih ciri nu nyoncolan gitu menonjol ti murang kali nu tos ieu mah pasti gede na oge moal bener gitu, jadi di terapi gitu. Ciri dari murang kalina gitu. Gini. Ya alit gitu. Nah ya sempat ada yaitu kadang gini ya, mungkin untuk anak reguler ya ada bahasa gini ya, belajar itu istilahnya walaupun misalnya usia sudah berapa tahun tidak ada kata terlambat gitu ya, tapi untuk menangani anak berkebutuhan khusus memang itu tidak ada kata terlambat juga, cuma mungkin untuk anak berkebutuhan khusus itu lebih baik ditangani sedini mungkin. Yaitu kendalanya kalau udah besar kita tidak bisa memberi ketegasan, tidak bisa memberi istilahnya program yang harusnya disampaikan. Jadi si anak sudah merasa saya sudah bisa, saya sudah gede nih gitu. Jadi udah bisa berontak gitu kan ya. Nah seperti itu. Jadi untuk apa tadi yang ditanyakan? Ciri yang memang ini udah nggak bisa ditangani gitu ya. Sebenarnya bukan nggak bisa ditangani ya, cuma mungkin yang kita lepas atau yang kita nonaktifkan itu pertama yaitu tadi SDM. Artinya di sini kan kemarin sempat ada yang dia itu udah besar ya, usianya udah besar, pertumbuhan badannya juga udah tinggi, susah diajak komunikasi, program diberikan tidak tersampaikan ya, kita buka terus juga istilahnya SDM orang tua juga nggak paham cara menangani anakku, jadi kita nggak bisa kerjasama dengan orang tuanya juga. Jadi itu bukan istilahnya bukan tidak bisa ditangani, jadi lebih ke kita sudah berusaha, tetapi kalaupun misalnya dipaksakan, kalau tidak ada kesepakatan atau kerjasama dengan orang tua, si anak akan tetap seperti itu tidak akan ada perubahan. Aya tuh si ciri ti bayi gitu nu pada bakal autis. Ya, kalau untuk anak autis itu udah kelihatan dari usia dari dini aja, dari kontak matanya juga udah kelihatan kalau autis ya. Kalau misalnya kita panggil si kontak matanya tuh kemana aja gitu kan. Kalau misalnya dari bayi udah kelihatan untuk yang autis. Terus yang Down syndrome juga sama, udah apalagi kan yang Down syndrome itu kadang mempunyai ciri khas wajah 1000 wajah, jadi kelihatan oh ini anak akan seperti itu. Tapi ya memang kalau untuk anak autis kita kadang si orang tua baru ngeh itu anak ketika sudah 1 tahun atau 2 tahun dia baru bahwa anak saya itu anak saya itu ternyata ada kelainan. Contoh misal di kontak mata aja, di kontak mata ya. Kalau bicara kan memang itu belum ketahuan ya, tapi dilihat dari kontak mata. Kalau misalnya si anak kita ajak main terus matanya kabur kemana aja gitu, udah istilahnya udah patut dicurigai lah gitu. Jadi untuk anak autism itu lebih ke kita bisa bukan mengatakan sih sebenarnya, bukan, tapi kemungkinan gitu ya, mungkin kemungkinan atau ada kecurigaan bahwa anak tersebut autism. Terus ada dilihat dari kotak matanya. Jadi kotak mata itu sangat itu ya. Untuk anak autism itu kontak mata pas awal terapi juga ya, maksudnya kalau misalnya anak autism terapi, jadi dilihat kontak matanya itu udah bagus atau belum gitu. Kalau misalnya kontak matanya belum bagus, otomatis program yang diberikan tidak akan tersampaikan gitu kan. Justru kan fokusnya dulu gitu kayaknya yang dilihat, apakah anak ini sudah bagus kontak matanya, apakah misal pas dipanggil namanya dia menoleh atau tidak gitu kan, paham instruksi atau tidak. Jadi memang dilihat dari kontak mata dulu. Memang ada juga kan ada yang anak berlupus yang berbakat gitu kan, tanpa kita ajarin
masalah akademik dia bisa. Contoh di sini ada ya, salah satunya yang ibu tangani ada namanya Nabi. Ibu tidak pernah mengajarkan membaca, tapi dia sudah bisa membaca sampai dia hafal nama-nama bendera di negara di sedunia ya, udah hafal ini bendera ini. Jadi mungkin dia melihat dari bacaannya juga ya, dari baca, soalnya kalau misalnya ibu tutup tulisannya dia masih istilahnya harus mikir-mikir lagi, tapi pas ketika dibuka bacaannya dia paham, oh ini negara bendera Filipina, oh ini negara Singapura gitu. Jadi tanpa diajarkan dia sudah paham ya, sudah bisa membaca, bisa membaca. Tapi di saat ibu tanya satu persatu hurufnya dia belum paham, tapi dia udah bisa baca gitu. Nah itulah mungkin itu ya setiap anak memang ada punya kelebihan kekurangan, walaupun itu anak berkebutuhan khusus. Kadang itu justru anak berkebutuhan khusus itu yaitu, jadi kita lihat apa nih skillnya, apa nih kemampuan kedepannya gitu yang akan di istilahnya yang akan diterapkan ke anak gitu ya, maksudnya difasilitasi oleh orang tuanya. Jadi dilihat bakatnya gitu, misalnya anak ini mah sukanya menulis gitu ya, kadang menulis deh bari jeung teu pugu oge naon eta gitu kan, tapi tetap kita arahkan itu, oh berarti ini masih anak kesukaannya tuh menulis. Ada yang sukanya menggambar, jadi yang lainnya memang nggak bisa misal. Nah ada kelebihannya, kadang kan kita hanya melihat kekurangan saja, sementara kelebihannya si anak itu kadang kita lupakan, padahal di situ ada kelebihan si anak, bahwa yo anak ini kelebihannya seperti ini gitu. Nah kayak anak yang salah satu dipegang sama ibu juga, ibu tidak pernah mengajari baca, tetapi dia sudah bisa baca gitu. Gitu pesan sarang pesan ibu gitu diwawancara sapertos ieu gitu aya sedang gitu lega gitu. Alhamdulillah ya, ibu merasa senang sekali, sekaligus ibu juga ingin memperkenalkan, ingin mempublikasikan juga tentang Yayasan Cinta Harapan Indonesia yang berlokasi di Kampung Tugaran, Desa Namblena. Di situ Yayasan Cinta Harapan Indonesia itu merupakan yayasan atau lembaga sosial yang menangani anak berkebutuhan khusus gitu ya, dari keluarga prasejahtera. Nah gitu kesannya ya alhamdulillah gitu ya, istilahnya bisa orang masyarakat luas bisa mengetahui dan dengan istilahnya dengan sekarang ibu diwawancarai dengan harapan ada fans Radio Semansa itu ingin membantu juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa anak berkebutuhan khusus juga sama istilahnya mempunyai hak untuk belajar, untuk diperlakukan baik juga untuk masa depan selanjutnya gitu. Ibu oge pasti perlu paling perlu gitu ayeuna teh ku tenaga laki gitu ya. Oh iya. Pamegeut gitu ya. Ya, memang untuk saat ini di YCHI cabang Bandung Barat itu tidak ada pengajar atau terapis laki-laki, yaitu untuk sementara memang kita hanya 5 orang, semua perempuan, jadi tidak ada terapis laki-laki. Ya kalau misal dibilang perlu, ya memang sangat perlu gitu ya, sangat perlu. Cuma mungkin di sini lebih ke istilahnya relawan lah, siapa tahu ada yang mau bantu nih gitu untuk menangani anak berkebutuhan khusus ini. Karena kan Yayasan YCHI itu adalah lembaga sosial yang istilahnya bisa berjalan dari para donatur gitu. Iya ayah gitunya. Ya, jantan di dia ibu sangat berharap sekali ada yang mau membantu. Ini bukan hanya sekedar materi ya, tetapi bisa membantu untuk alat media terapinya, bekas juga nggak apa-apa gitu kan, tapi masih layak pakai. Seperti media terapi itu sangat-sangat diperlukan sekali. Barangkali ada nih fans Semansa, ada yang istilahnya adalah yang mau peduli gitu kan ya, peduli dengan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ibu gitu, lu
mau pisan kawakosna terus nutos diluangkan gitu, kanggo wawancara iya gitu. Hampunten aya kalepatan gitu ya dina cariosan da biasa tuh gitu cariosan da teh. Kemudian tuh ayeuna teh tos di penghujung acara hartosna sakian ti simkuring naik Purwadi Brata oge Widya Purwadi Brata. Urang-urang kedah pamit undur diri ti ruang wawancara di dinten ayeuna. Hapunten bila aya kalepatan dina cariosan, akhir kata alhamdulillahirabbil alamin, bila bisa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semang CFM boleh juga.